Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Fajar Sofiantoro selaku dosen dari mata kuliah Fisiologi Hewan Air kelas B, serta teman-teman yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 3 akan presentasikan jurnal dengan judul Roundup mengganggu aktivitas enzim kitinolitik dan konsentrasi HD steroid pada Macrobranchium potiona. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya sendiri, Ira Alisti Ahya Amalia, lalu ada teman saya Hirzan Radiza Noval, Salsafia Eka Puspitaningrum, Cynthia Triviana, dan juga Yesa Julia Putri. Berikut adalah jurnal yang kami gunakan. Selanjutnya, ada beberapa topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama, yaitu latar belakang penelitian, teknik non-standar, temuan penting, dan yang terakhir ada kesimpulan dari penelitian. Pertama, yaitu latar belakang penelitian. Sebelumnya, bagi yang bertanya-tanya, apa itu Roundup? Jadi Roundup itu merupakan salah satu jenis herbisida yang biasa digunakan. Kalau kalian tidak tahu, berikut adalah bentuk dari Roundup. Selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini, jadi pada proses molting atau siklus ganti kulit pada udang diatur oleh sistem endokrin krustasea di mana terdapat hormon HD steroid terutama 20-hydroxy-HD-zone atau 20-HE. Selain itu, proses molting juga membutuhkan aksi enzim kitinolitik misalnya seperti hormon kitinase dan hormon kitobiase untuk memecah kutikula lama. Diketahui bahwa pada herbisida yang paling banyak digunakan seperti herbisida berbasis glifosat atau GBH telah banyak mengandung EDC atau senyawa pengganggu endokrin oleh organisme air khususnya di organisme lingkungan air tawar. Salah satu senyawa EDC yang terkandung yaitu adalah Roundup. Pada penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh konsentrasi herbisida berbasis glifosat atau GBH yang relevan dengan lingkungan pada konsentrasi 20 HE dan aktivitas kitobiase pada udang Decapoda Macrobranchium potiona yang terpapar selama 14 hari. Serta juga untuk menilai kerusakan sel peroksidasi lipid, biomarker degradasi lipid, membran, dan yang diamati di hepatopankreas. Pembahasan nomor 2, yaitu teknik non-standar. Teknik non-standar diawali dengan melakukan pencampuran dari 720 gram 1N glisin dicampur dengan air deklorinasi. Itu merupakan formula dari GPH. Pengenceran dengan 3 konsentrasi berbeda, yaitu 0,0065, 0,065, dan 0,28 mg per liter glifosat. Sampel dibagi menjadi 4 kelompok dan dipaparkan selama 14 hari, di mana media pemaparan akan diperbarui setiap 4 hari. Udang akan diberi makan 2 hari dengan suhu kontrol 26 kurang lebih 1 derajat Celcius, pH 7,23 dan siklus terang gelap dengan perbandingan 14:10. Dalam GBH exposure ini tidak ada kematian dan molting yang terjadi. Otot dibedah untuk mengevaluasi aktivitas kitobiase dan konsentrasi 20 HE. Hepatopankreas dibedah untuk penilaian peroksidase lipid, dan organ akan disimpan dalam suhu negatif 80 derajat Celcius. Kemudian ada konsentrasi 20 hydroxydizone, yaitu menggunakan 20 hydroxydizone EI-akid untuk penilaian konsentrasi 20 HE dilakukan dalam lempeng mikro yang dilapisi dengan IgG anti-kelinci tikus dengan kurva standar 7.20 HE. Absorbansi akan diukur pada 405 nm untuk menghitung konsentrasi 20 HE yang dinyatakan dalam Pg per gram dari berat segar M. potiona jaringan otot. Aktivitas kitobiase diukur dengan metode SP dan ROF, di mana
MUF yang dihasilkan diukur secara fluorometri pada 460 nm. Aktivitas ketobiosa dinyatakan sebagai mol MUF yang terbentuk per jamnya. Kemudian, peroksidase lipid diukur menggunakan konsentrase malondialdehid atau MDA menggunakan metode pembentukan zat reaktif asam tiobarbiturat. Data dinormalisasi menggunakan kurva 7 titik MDA dengan standar 1,95 hingga 125 m yang dianalisis dengan cara yang sama dengan sampel. Hasil dinyatakan sebagai N-mol TBARS yang dihidrolisis per miligram berat basah hepatopankreas. Kemudian yang terakhir ada analisis statistik. Hasil diuji dengan uji normalitas dan homogenitas varian yang masing-masing merupakan uji Shapiro-Wilk dan Bartlett. Udang jantan dan betina dianalisis secara terpisah dengan ANOVA satu arah, dilanjutkan dengan uji perbandingan berganda post-hoc-Binet. Kemudian dihasilkan tingkat signifikansi nilai p-value kurang dari 0,05. Selanjutnya, kita akan menginjak ke poin pembahasan ketiga, yaitu tentang temuan penting. Berikut tentang penemuan penting yang ditemukan oleh peneliti. Yang pertama, menjelaskan yaitu Roundup merupakan salah satu herbisida yang disebut sebagai senyawa pengganggu sistem endokrin. Yang kedua, pada vertebrata dan sel manusia, GBH atau glyphosate-based herbicide dianggap sebagai EDC atau endocrine disrupting compounds. Yang ketiga, GBH diduga sebagai EDC untuk Crustacea yang mengganggu proses molting, yang mana dapat menunda proses molting itu sendiri. Yang keempat, penelitian ini menunjukkan untuk pertama kalinya kemampuan GBH secara signifikan menurunkan konsentrasi 20HE, terutama pada betina dan juga aktivitas ketobiasa. Yang kelima, pada udang betina, GBH mengganggu kaskadase. Kemudian yang keenam, pada udang jantan konsentrasi 20HE tidak berbeda nyata pada kelompok yang terpapar dibandingkan dengan kontrol, kecuali pada jantan yang terpapar dengan konsentrasi tertinggi yaitu 0,28 mg. Sedangkan pada udang betina menunjukkan penurunan konsentrasi 20HE yang signifikan saat terpapar 0,065 dan juga 0,28 mg per liter. Selanjutnya pada poin pembahasan keempat yaitu mengenai kesimpulan penulis dan juga data pendukung. Yang pertama yaitu mengenai kesimpulan. Yang nomor pertama, hasil menunjukkan bahwa GBH atau glyphosate-based herbicide merupakan menurunkan konsentrasi 20HE pada Microbasium podium betina pada dua konsentrasi tertinggi yang diuji, yaitu pada konsentrasi 0,065 mg per liter dan juga 0,28 mg per liter. Sementara pada Macrobasium podiuna jantan yang terpapar pada konsentrasi GBH tertinggi yang mengalami peningkatan konsentrasi 20HE. Yang kedua, GBH menurunkan aktivasi ketobiasa pada jantan di semua konsentrasi dan juga betina pada dua konsentrasi tertinggi. Yang ketiga, GBH menyebabkan peningkatan peroksidasi lipid pada jantan yaitu dengan ditunjukkan kerusakan sel di bagian hepatopankreas. Yang keempat, penelitian ini menunjukkan bahwa GBH dan ADC atau endocrine disrupting compounds yaitu senyawa pengganggu endokrin pada Crustacea dengan mengganggu molting yang dapat menyebabkan reproduksi berubah dan juga perubahan pada dinamika populasi. Selanjutnya yaitu tentang data penelitian. Didapatkan data penelitian yang pertama yaitu tentang hubungan jenis kelamin dan juga konsentrasi 20HE. Di sini didapatkan pada jantan konsentrasi 20HE tidak berbeda nyata pada kelompok yang terpapar dibandingkan dengan kelompok kontrol, kecuali jantan yang terpapar dengan konsentrasi tertinggi yaitu 0,28 mg per liter. Sedangkan pada udang betina menunjukkan penurunan konsentrasi yang cukup signifikan saat terpapar di konsentrasi 0,065 mg per liter dan juga 0,28 mg per liter dibandingkan dengan kontrol. Di sisi kanan merupakan grafik tentang perbandingan jantan dan juga betina. Tanda bintang pada bagian grafik menunjukkan hasil yang signifikan dibandingkan dengan kontrol. Kemudian konsentrasi
edi-steroid seperti 20-HE pada perlakuan pemberian GBH diamati mengalami penurunan. Hal ini terjadi karena kerusakan pada jaringan organisme termasuk organ Y yang mana organ ini bertanggung jawab untuk sintesis edi-steroid. Selain itu, GBH merangsang pelepasan MIH yang dapat mengganggu 20-HE. Untuk data penelitian yang selanjutnya yaitu Macrobranchium potiuna jantan yang terpapar GBH selama 14 hari memiliki aktivitas ketobiase jauh lebih rendah daripada kontrol pada semua konsentrasi. Pada betina, aktivitas ketobiase secara signifikan lebih rendah daripada kontrol. Ketobiase telah digunakan sebagai biomarker untuk mempelajari pengaruh polutan terhadap molting dan pertumbuhan krustasea. Pada 20-HE secara positif mengatur ekspresi ketobiase melalui aktivitas reseptor edi-steroid atau ECR. Oleh karena itu, penurunan aktivitas ketobiase mungkin sebagian disebabkan oleh gangguan 20-HE. Nah, selanjutnya, terdapat data penelitian mengenai konsentrasi MDA pada jantan yang terpapar 3 konsentrasi GBH secara signifikan lebih tinggi daripada konsentrasi MDA jantan pada kontrol. Sedangkan di sisi lain tidak ada perubahan yang diamati pada konsentrasi MDA yang diukur pada betina yang terpapar dibandingkan dengan kontrol terlepas dari konsentrasi yang telah diberikan. Penurunan konsentrasi 20-HE dan aktivitas ketobiase dapat menjadi respons sekunder dari efek GBH pada membran sel melalui peroksidasi lipid dari organ-organ penting dari sistem endokrin yang mengarah ke non-organ fungsional. Mekanisme tersebut terjadi pada udang jantan di mana peningkatan peroksidasi lipid hepatopankreas yang mencerminkan kerusakan sel yang disebabkan oleh paparan GBH. Berikut merupakan sitasi yang mendukung kesimpulan penulis, yaitu yang pertama dari Lafontaine et al. 2016, Gismondi 2018, dan Sen et al. 2019, yang menyatakan bahwa studi sebelumnya yang dilakukan pada krustasea telah menggambarkan gangguan meranggas pada organisme yang terpapar beberapa kontaminan. Peningkatan atau penurunan konsentrasi 20-HE dan aktivitas ketobiase telah diamati setelah terpapar pestisida dan obat-obatan dan disimpulkan bahwa senyawa tersebut edisi untuk krustasea. Selanjutnya ada dari Mensah et al. 2012 mengamati bahwa GBH meningkatkan jumlah kumulatif meranggas pada udang Caridina nilotica yang terpapar selama 14 hari. Sitasi selanjutnya dari Lafontaine et al. 2016 dan Sen et al. 2019 yang menjelaskan bahwa konsentrasi edi-steroid misalnya 20-HE telah terbukti berdampak negatif setelah terpapar insektisida dan karbamazepin seperti yang diamati pada krustasea decapoda. Dari Melo et al. 2019b menyatakan bahwa GBH juga dapat mengganggu 20-HE dengan merangsang sintesis dan pelepasan MIH. Lafontaine et al. 2016 dan Sen et al. 2019 menjelaskan bahwa pestisida dan karbamazepin mengganggu aktivitas ketobiase pada krustasea decapoda. Sedangkan Richard et al. 2015 dan Gasnier et al. 2009 juga menambahkan bahwa penelitian pengaruh herbisida menunjukkan adanya gangguan pada proses molting udang yang mungkin menyebabkan penundaan molting. Selanjutnya masuk ke poin pembahasan yaitu kesimpulan dalam konteks penelitian masa depan. Next. Baik, sebelumnya telah dijelaskan atau diterangkan bahwa kesimpulan dari sistem endokrin pada krustasea itu adalah merupakan sistem yang mengatur siklus ganti kulit atau molting dengan hormon X di steroid, terutama 20-hydroxy-X-disone. Selain itu, pada proses molting juga membutuhkan enzim kitinase dan ketobiase untuk membuka kulit lama. Pada proses molting juga terdapat senyawa pengganggu atau yang disebut dengan edisi yang merubah fungsi seharusnya. Senyawa edisi tadi sebagai penghambat seperti herbisida berbasis glifosat. Terus Roundup merupakan salah satu senyawa edisi. GBH dapat menurunkan aktivitas enzim ketobiase pada jantan dan betina. Selain itu,
GBH juga dapat meningkatkan senyawa peroksida yang dapat merusak hepatopankreas. Hal yang paling jadi perhatian adalah GBH dapat menurunkan fungsi 20-hydroxyexdisone tadi. Meskipun banyak molekul endokrin terganggu pada krustasea yang terpapar GBH, jalur hasil yang sangat merugikan dan cara kerja GBH yang mengarah ke efek yang masih belum jelas. Hal tersebut harus dilakukan penelitian yang lebih luas seperti analisis sequencing RNA. Selain itu, rancangan percobaan seperti rancangan acak lengkap atau RAL yang dapat digunakan untuk mengetahui seberapa efektifnya peptisida yang dapat terakumulasi dalam tubuh krustasea tadi, yang dapat diharapkan membantu peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian tentang akumulasi GBH pada krustasea ataupun hewan akuatik lainnya. Next. Sekian presentasi dari kelompok saya, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom chat. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.